seorang muda sebelum menghadapi situasi atau menghadapi kesulitan, menghadapi sesar atau segala yang sebelum menghadapi dia. Didik seorang muda yang bernama Timotius. Di dalam firman Tuhan yang sudah bawa Alkitab bisa lihat di dalam Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Pertama Timotius atau kedua Timotius? Pertama Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Karena firman Tuhan dikatakan kepada Paulus mengajar seorang bernama Timotius. Dia sebelum melayani, sebelum melakukan tugas, dia harus didik atau mengajar dan tekun ajaran yang benar, supaya karena belum menghadapi situasi, dia harus mengajar seorang muda yang seperti kalian atau kita ini. Itu dia didik dengan firman Tuhan. Itu kita bisa melihat di dalam, kita baca bersama-sama. Baik, terima kasih. Saya baca di dalam Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Judul atau tema firman Tuhan, tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Ayat 1. Tetapi Oro dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian Anda orang akan datang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 2. Telah tipu daya berdusta yang hati nurani memakai cakap mereka. 3. Mereka ini melarang orang kawin, melarang orang yang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan menciptakan yang sayur, di mana ada orang yang menyesatkan dan telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu yang baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika ada diterima dan ucapan syukur. Sebab semua ini dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal yang saudara kita, engkau menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidiklah dalam soal pokok iman dan pengajaran yang sehat yang telah diikuti selama ini. Tetapi 7. Jauhilah tekayul dan dogem nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah badani batas berguna. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji dan baik untuk ini maupun untuk hidup yang akan datang. 9 perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 9, ayat 10. Itulah sebabnya kita jeripayah dan berjuang, karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang maha hidup, juru selamat semua manusia, terutama orang percaya. Beritakanlah ajaran ini semuanya. Janganlah kamu pun menganggap engkau reda, karena engkau mudah menjadi telandang bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kecucianmu. Sementara itu sampai aku akan datang bertemu dengan membaca kitab-kitab suci dalam pembangunan, dalam mengajar dengan lalai pergunaan karunia ini dengan padamu yang telah diberikan kepada oleh nubuat dan dengan menumpang tangan sindang penantu. Perhatikanlah semua itu. Hiduplah ini di dalam, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16. Awasilah dirimu dan sendiri dan mengawasi ajaranmu, bertekun dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang akan mendengar engkau. Baik, terima kasih puji Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa ini adalah firman yang Paulus mendidik seorang yang bernama adalah Timotius. Dia sebelum pelayanan, dia sebelum
melakukan. Paulus harus mendidik seorang Timotius. Dia sebelum menghadapi situasi, belum menghadapi keadaan, belum menghadapi semuanya, dia belum menghadapi. Paulus mendidik di dalam firman Tuhan dengan ajaran yang benar. Karena di Efesus sana ada situasi yang buruk, di situ ada juga pengaruh, di situ ada juga pengaruh, dia bisa membuat lemah. Ada banyak dongeng cerita yang tidak jelas. Tapi Paulus mengajarkan kepada Timotius, berlatihlah dirimu daripada berguna waktu yang harus batas. Seperti hari ini kita harus berlatih diri untuk seorang pengikut Kristus. Seperti Paulus mendidik seorang Timotius, awasilah dirimu, tinggal laku, kesetiaan, kejujuran terhadap sesama manusia. Kita harus terhadap sesama manusia, harus kelakuan yang kita baik. Seperti Paulus mendidik seorang Timotius, pakailah, janganlah seorang menganggap engkau reda, tapi engkau adalah telendang bagi setiap orang percaya. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kecucian hati. Kecucian hati, supaya orang akan mengakui kenyataan kemajuan itu harus nyata, dilihat setiap orang percaya. Seperti kita hari ini, kita hanya sembunyi, kita orang tidak lihat kita ini. Tapi saat akan datang, orang akan lihat, orang ini pemimpin, orang ini hebat, orang ini sudah jadi. Itu baru orang akan ketahuan, karena kemajuan kita sudah nyata di dalam Tuhan. Sehingga kita harus belajar diri. Waktu yang berguna itu harus kita melatih diri, belajar firman Tuhan, awasi diri, menjaga diri dalam bahasa, dalam tingkah laku kita semua. Semua orang akan lihat ini nyata, orang hebat. Itu karena apa? Kita sudah belajar di dalam waktu yang berguna, kita belajar diri sendiri, sehingga kemajuan itu akan nyata, orang akan lihat di hadapan orang percaya. Baik, terima kasih firman Tuhan. Mungkin sampai sini saya ambil juga supaya terkait dengan di dalam Matius, Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya. Orang pikiran itu, orang lihat di guru itu biasa, guru itu ini guru ini kecil dilihat, tapi ukuran manusia banyak orang menjadi mau guru, tapi dilihat mata berat. Mau jadi seorang guru itu harus panggilan, harus menjadi ukuran diri kita punya sendiri. Orang lain lihat itu guru itu enak, baik, baik, ini kita bisa jadi guru. Tapi kalau tidak ada panggilan dari, hanya dia mata dari mata, mereka melihat dalam mata, pandangan itu bicara guru itu kecil, tapi guru itu lebih berat. Itu harus kita melayani manusia. Orang bodoh tapi kita bisa jadikan pintar, itu melalui guru. Kita hari ini bisa dengan bersama bapaknya melalui guru. Orang ya ini kecil, tapi kita harus pegang guru itu berat. Kita harus kesepakatan untuk hati, kita harus berdoa, keyakinan melalui doa itu yang pengharapan bagi kita untuk kemajuan kita. Orang hari ini mau berdoa, orang pikir doa itu kecil. Kalau orang yang sudah tahu doa berarti pengharapan. Yang penting saudara, teman-teman, kita harus berdoa dalam pelayanan ini. Kita jangan lihat ini seenaknya, tapi kita harus berdoa kuat. Tuhan buka jalan bagi kita setiap lowongan supaya kita bisa mengisi. Nanti ada hari ini sudah masuk PNSG, nanti ada akan menjadi besok
orang akan besar. Nanti kenyataan kita punya kemajuan orang nyata, orang akan melihat, nah, orang ini hebat. Itu karena apa? Karena kehendak Tuhan. Baik, terima kasih firman Tuhan mungkin sampai sini. Kita bisa berdoa. Awali firman Tuhan. Silakan. Pertama kali kita tidak masuk, tapi kita bisa awali berdoa. Adik lagi-lagi bisa berdoa. Firman Tuhan. Baik, terima kasih, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa syarat bagi kami. Inilah kesempatan hari Minggu ini. Inilah rencana Tuhan, bukan rencana kami. Oleh karena itu kami bersama dengan guru kami dan kakak kami yang begitu kakak sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Engkau akan memberkati, Engkau akan memberi akal budi kesehatan hikmat-Mu agar dia bisa melanjutkan memberikan firman Tuhan dengan kehendak Tuhan. Suatu saat mereka dia bisa melayani umat Tuhan tersebut. Terima kasih Engkau menyolong dan menjaga. Dan saat ini kami sebelum memulai materi dan Pak Guru kami sebelum memberi motivasi arahan, Engkau akan membukakan wawasan pola pikiran ide-ide kami agar kami bisa dapat memahami dengan kehendak-Mu. Kami telah berdoa dan paling mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oh ya, terima kasih Pak Osku Sumbure, Pak Kandisyoman. Jadi bagaimana cara menjadi guru yang baik berdasarkan apa yang kita dengar tadi, Pak Yumin Kwijangge? Menjadi guru yang baik, Apa yang akan Pak Yumin Kwijangge lakukan untuk menjadi guru yang baik, berkualitas? mempelajari anak-anak dan kasih pelajaran, dan sekaligus sebelum masuk sekolah harus masuk dalam pelajaran harus mengawali dengan doa. Oke, terus Pak Kandis, apa yang akan Pak Kandis laksanakan untuk menjadi guru yang baik? Saya bisa menjadi guru ini, saya bisa kasih mengajari generasi muda agar mereka bisa menjadi sempurna. Bagaimana cara Novalia Paragaye menjadi guru yang baik? Menguasai materi pelajaran, memiliki teknik belajar, disiplin waktu, menjadi teladan bagi setiap siswa. Oke, nanti kita lanjutkan lagi dengan lebih memperkhusus pertanyaan-pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak.